Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan melanjutkan bahasan kajian usul fikih kita tentang maslahah mursalah. Secara sederhana, orang mengkaji usul fikih itu mengkaji dalil. Dalil itu apa? Dalil itu sandaran hukum. Dalil. Jadi ketika orang ngomong hukumnya A, berarti dalilnya ada, enggak random, enggak ya. Jadi tidak ada hukum itu yang nanti menurut saya itu tidak ada. Hukum itu ya dalam Al-Quran ayatnya begini misalnya ya. Ada hadis menyatakan begini, kesepakatan ulama begini, analogi hukum begini ya. Dalil itu banyak sekali jumlahnya, mungkin hampir 30 ya, 28 lah kira-kira dalil. Banyak sekali. Jadi bahkan kadang-kadang orang yang ngomong dalil itu kalau ditanya dalil itu nggak paham, dalil itu apa sebetulnya gitu ya. Ada banyak sekali, tetapi kita relatif paham ada dalil yang disepakati. Dalil yang disepakati itu dalil yang varian madhab manapun itu ikut mengakui argumentasi dalil itu ya. Al-Quran semua sepakat sebagai dalil, Sunnah semua sepakat sebagai dalil ya. Ijma relatif sepakat, Qiyas relatif sepakat. Nah, 4 macam ini Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu disepakati hampir oleh seluruh madhab yang ada ya. Nanti itu ada dalil yang diperdebatkan. Imam Anu bilang ini dalil, imam lain bilang itu bukan dalil ya. Tentu tidak kaku semacam itu, nanti belakangan itu ya cair, yang bilang enggak dalil, ujung-ujung pengikutnya bilang dalil. Yang bilang dalil juga nanti tidak sebebas yang orang kira. Kita sekarang akan bahas yang namanya maslahat, atau orang lebih sering nyebutnya maslahatul mursalah. Ada namanya maslahat mursalah. Maslahat itu berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari kata solah. Solah itu artinya baik itu, solah itu ya. Solah ini kadang-kadang dibacanya salah ya. Contohnya kayak pemain bola, itu yang betul namanya di Mesir itu solah, itu bukan salah ya. Solah ya. Kita nyebutnya salah ya. Salah itu artinya baik, makanya orang yang baik nanti disebutnya soleh. Orang yang baik itu soleh ya.
Maslahat juga sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Biasanya diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini maslahat nih, ini enggak maslahat. Ini kita lakukan demi kemaslahatan bersama ya. Biasanya orang mengartikan maslahat itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mursal dalam bahasa Arab itu artinya tidak terikat. Mursal dalam bahasa Arab itu artinya terlepas. Itu mursal. Jadi maslahat mursalah kalau secara bahasa itu kebaikan yang tidak terikat gitu. Maksudnya apa? Maslahah mursalah itu menetapkan hukum dari suatu masalah yang tidak ada nasnya, tidak ada teksnya, tapi hanya berdasar pada kemaslahatan. Ini baik gitu. Teksnya tidak ada teksnya, tapi ini baik gitu ya. Nah, nanti itu kita bagi jadi 3 maslahat itu ya. Ada yang disebut sebagai maslahat al-mu'tabarah ya. Atau sebagian ulama nyebutnya al-maslahatul masyru'ah. Kebaikan yang didukung oleh syara atau ada dalil yang menganjurkannya. Ada disebut nanti maslahat itu mulghah yang ditolak oleh syara itu syariat maksudnya, atau ada dalil yang melarangnya. Ada maslahat mursalah, senafas dengan syariat, sejalan dengan syara, tetapi tidak ada dalil khusus yang menganjurkan atau melarangnya. Kita contohkan satu-satu. Misalnya ada enggak dalilnya secara khusus ngaji, taklim atau kajian Sabtu subuh? Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau ngajinya ada, taklimnya ada, thalabul ilmnya ada. Tapi dengan format kajiannya Sabtu subuh, pakai infokus, proyektor, ngajak orang, ya, nge-share flyer, itu di masa Nabi nggak ada tuh, nggak ada. Apa? Makan-makan secara khusus sarapan bersama Sabtu pagi tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi kita paham bahwa ini didukung oleh syara, ada dalil umumnya ada. Secara khusus dalil ngaji Sabtu subuh nggak ada. Tapi dalil umum orang taklim, thalabul ilm itu ada. Tapi ya nggak harus Sabtu subuh ya, tidak harus ya. Dalil khusus. Artinya apa? Ini kebaikan didukung oleh syara gitu. Jadi kalau ada orang misalnya ngajak besok Ahad subuh ada taklim atau Sabtu subuh ada kajian, nggak usah kemudian ngomong mana ya, ada dalilnya ya, dalil talabul ilm dalilnya. Itu yang kita sebut sebagai maslahat al-mu'tabarah, didukung oleh syariat atau ada dalil yang menganjurkannya. Ada maslahat yang mulghah. Mulghah itu gimana? Ditolak oleh syariat atau ada dalil yang melarangnya. Kita besok kurban apa nih? Harga sapi makin lama makin mahal. Ya yang penting kan kita berbagi protein. Ya udah kurbannya babi aja deh. Karena nganggap misalnya harga babi lebih murah. Saya punya kawan tugas dakwah di Papua. Di Papua, lalu kemudian apa? Masya Allah hubungannya dengan suku-suku sekitar itu baik. Ketika disebut mau kurban, mau potong-potong hewan, ada yang nyumbang. Cuma nyumbangnya babi yang disumbang itu. Nah ini nggak bisa itu. Meskipun kalau kita ngitung, yang penting kan asupan proteinnya sama. Yang penting kan berbagi daging. Oh, bukan yang penting itu bukan.
Masalahnya itu ditolak oleh syariat. Masalahnya ada dalil yang melarangnya. Maka itu kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai maslahat mulghah. Kemaslahatan dalam pandangan kita itu maslahat, tapi ditolak oleh syariat atau ada dalil yang melarangnya. Nanti ada namanya maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu sejalan dengan syariat, tetapi tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contohnya, kalau dalam madhab Maliki, contohnya itu perayaan hari besar Islam. Perayaan hari besar Islam itu tidak ada dalilnya secara umum, tidak ada. Apa dalilnya? Kalau nuntut ilmu ada dalilnya, secara umum ada dalilnya. Tapi kalau perayaan hari besar, dalil yang mendukung tidak ada. Dalil yang melarang juga tidak ada, tidak ada. Ya. Disebut melarang itu kalau Nabi dengan tegas mengatakan tidak boleh bikin perayaan hari besar, itu namanya melarang. Tapi kalau tidak ditemukan dalil, ya berarti nggak ada dalilnya, gitu saja. Bedakan antara tidak ada dengan melarang, beda. Orang ini nganggap kadang-kadang kalau nggak ada dalil berarti melarang. Oh tidak, untuk melarang kita butuh dalil. Sekedar tidak ada dalil itu bukan berarti melarang, bukan. Harus dipahami dengan baik. Perayaan hari besar Islam itu dalil yang mendukung tidak ada. Dalil yang melarang tidak ada juga, tidak ada. Ya. Tapi dia baik, dia kita anggap sejalan, senafas, tapi tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Ini yang namanya maslahatul mursalah. Ini objek kajian kita nih. Ya. Jadi apa namanya? Ada satu hal yang kita anggap baik, ada satu hal yang kita anggap bermanfaat, dalil secara umum tidak ada, ya. Dalil yang menganjurkan tidak ada, dalil yang melarang tidak ada. Ini yang kita sebut sebagai maslahatul mursalah. Ya. Bagaimana nanti sikap ulama memandang maslahatul mursalah ini? Ya. Tadi saya sudah bilang, ini bukan dalil yang disepakati. Ada ulama yang nolak, ada ulama yang nolak, ada. Madhab yang paling banyak, maka maslahatul mursalah itu madhab Malikiyah. Dalam madhab Malikiyah, menerima secara mutlak. Pertimbangannya sederhana, itu baik dan tidak ada dalil yang melarangnya. Secara sederhana gampang. Ini baik, Anda sepakat bahwa ini baik, dalil yang melarangnya tidak ada, ya sudah lakukan saja. Kita terima secara mutlak. Karena nanti memang dibedakan, mungkin sudah pernah kita bahas. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya kebaikan. Ini dua konsep yang berbeda. Kalau ibadah harus punya panduan, kalau ibadah. Anda sebut ibadah, salat, harus jelas panduannya. Salat apa? Salat istikharah. Cari hadis yang menjelaskan tentang salat istikharah. Salat apa? Salat tasbih. Cari hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih. Salat apa? Salat tolak bala. Ada enggak hadisnya? Kalau ibadah jelas. Kalau ibadah itu harus ada panduan dalilnya. Kalau tidak ada panduan dalilnya, namanya nanti mengada-ngada ibadah. Mengada-ngada. Tapi kebaikan itu beda. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan disebut waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak perlu kemudian kita cari formatnya. Ini baik, oke.
Apakah ada ajaran syariat yang dilanggar? Tidak ada. Beda kalau nanti baik, tapi kemudian ada ajaran syariat yang dilanggar. Menurut Bapak, mancing itu baik. Baik. Mancing, wah refreshing, relaksasi, enak ya. Nah kita yang enak Ustaz, mancingnya itu pulang kerja Ustaz. Jam berapa? Jam 5. Pulang jam berapa? Ya pulang jam 9. Maghribnya gimana? Ya enggak maghrib dulu lah. Allah juga tahu kalau kita lagi rileks begitu. Lah kok enak bener kalau ngomong gitu kan. Ya, itu kan baik. Ya itu baik menurut Anda, tapi itu melawan syariat. Itu melawan syariat. Kalau baik, ya baik. Kan tidak ada, Pak. Di dunia itu yang negatif 100% itu tidak ada. Yang baik 100% juga tidak ada. Kita paling akan ngomong ini dominan baiknya, ini dominan tidak baiknya. Perhatikan ayat yang melarang khamr. Kalau bapak-bapak masih ingat kan bahasanya begitu. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam judi dan khamr itu ada dosa dan ada manfaat. Ada. Kebaikan 100% susah. Sama sebagaimana keburukan 100% juga susah. Mohon maaf ini. Buat sebagian orang, prostitusi itu ya anggapnya ya masih baik. Ya baiklah, orang situ nggak ngasih duit kok sama saya gitu kan. Saya ngutang juga nggak ada yang ngutangin. Saya nggak ganggu orang, saya nggak nyolong gitu kan. Suka-suka saya lah. Neraka juga neraka saya. Orang yang saya sewakan ya barang punya saya kok. Gitu. Saya bisa nyewakan tangan, bisa. Jadi tukang, nyewakan tangan itu ya. Saya bisa nyewakan namanya kompetensi, kemampuan ya. Jadi lawyer misalnya kan. Kenapa saya tidak boleh menyewakan kemaluan gitu kan. Ya baik-baik saja dalam pandangan Anda mungkin begitu. Cuma masalahnya itu melawan syariat, itu masalahnya ya. Jadi patokannya kalau ini baik, tidak ada yang dilanggar, tidak ada melanggar syariat, ada yang menerima secara mutlak, ada. Tapi nanti di lain pihak ada yang menolak secara mutlak. Untuk menganggap sesuatu itu baik, ini nanti kaitannya begini. Untuk tahu sesuatu itu baik, kita cukup hanya dengan akal kita, atau kita butuh sandaran dari syariat. Ada ulama yang mengatakan, dengan akal, Allah kasih kita akal, kemampuan berpikir, bisa bedakan ini baik, ini buruk. Bisa. Ya. Tapi nanti ada ulama yang mengatakan, akal saja tidak cukup untuk tahu ini baik atau buruk. Dibutuhkan petunjuk, ada guidance-nya bahwa ini baik, ini buruk. Ya. Sebab akal itu seringkali terdistraksi. Akal itu. Mohon maaf Pak, kalau akal kita sama semua Pak. Akal kita sama semua. Allah kasih kita akal, akal yang sama. Allah kasih kita kompetensi, kemampuan berpikir, berpikir yang sama. Cuma nanti ada yang bisa berpikir dengan jernih, input informasinya lengkap. Ada nanti yang berpikir tapi nanti didistraksi oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Ini kan beda. Maka dibutuhkan petunjuk. Maka mengandalkan akal saja ini baik itu ya agak susah. Maka ada ulama nanti yang menolak secara mutlak. Ada nanti ulama menerima dalam batas tertentu dengan syarat. Ya kita dikasih akal bisa kita gunakan. Tapi akal saja itu nanti butuh dalil. Makanya tadi dalilnya paling tidak melanggar syariat. Itu minimal paling tidak itu ya. Jadi ada yang menerima dalam batas tertentu dengan syarat. Yang nomor 3 ini mayoritas ulama usul fikih ada di nomor 3. Menerima maslahat mursalah dalam batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya.
Maslahat itu ya, kalau kita lihat dari kualitasnya itu dia gradasinya paling tidak ada pada 3 level ya. Sebetulnya nanti ada yang membaginya menjadi 5 level ya. Tapi yang paling umum ini yang 3 level ini. Ada maslahat itu primer. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya itu daruri maslahatnya. Ada 5 kemaslahatan yang dijaga keberlangsungannya oleh agama. Ya. Hak memeluk agama, hak melangsungkan kehidupan, hak memelihara akal, hak memiliki harta, hak melangsungkan keturunan. 5 macam ini. Makanya dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. Karena orang itu punya hak asasi memeluk agama, punya. Makanya konsepnya itu kan lakum dinukum waliyadin. Ya. Karena ada hak memeluk agama itu, orang Islam kalau dipersekusi dia boleh jihad, dia boleh jihad. Ya. Nah, hak memeluk agama itu. Ya. Hak memeluk agama itu menempati nomor 1. Yang paling primer itu hak memeluk agama. Nomor 2-nya ada hifzun nafs, hak hidup. Makanya orang tidak boleh membunuh, orang tidak boleh melukai orang lain. Ya. Pemeliharaan akal, makanya orang tidak boleh mengkonsumsi narkoba, orang tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Hak melangsungkan keturunan, makanya ada syariat pernikahan, makanya ada larangan berzina. Hak memiliki harta, makanya ada larangan mencuri, larangan menggasap, larangan merampas, larangan begal, macam-macam. Ini karena paling tidak ada 5 hal ini yang dilindungi dalam agama. 5 hal ini akan dihitung maslahat, mohon maaf, meskipun ketika belum ada dalilnya, dianggap maslahat. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, ini sering misalnya kalau di kampung-kampung itu, karena merasa dekat, kemudian memakai barang milik orang lain. Ini saya nggak tahu ibu-ibunya ada yang ngaji apa enggak. Ya. Ada, oke. Bapak ibu biasanya kalau lebaran, anak kecil kan dapat persenan ya, dibagi persen segala macam. Anak kecil itu punya hak memiliki harta, ada haknya. Kalau persennya buat dia, itu milik dia. Jangan dipakai sama bapaknya, jangan dipakai sama ibunya, disimpan boleh, dipakai jangan. Ya. Ibu-ibu itu pinter itu kadang-kadang itu. Ya. Sini, diselamatin dulu sama ibu. Ya buat ibunya itu nanti, ya selamatin dulu sama ibu. Ya. Nanti kalau kamu yang nyimpen duitnya habis buat jajan, padahal disimpan sama ibunya, dibeliin skincare mamanya. Repot ini, ya. Anak kecil itu punya hak waris, punya hak memiliki harta, punya. Ya. Misalnya mohon maaf ini, ya. Saya ada banyak undangan khitan ini. Ya. Orang khitan itu kita datang, ya. Contoh ya, kondangan itu nggak dikenal konsepnya kalau dalam fikih itu nggak ada. Kita itu beda tradisi dengan orang Arab, maka di Arab itu tidak ada tradisi kondangan, itu tidak ada. Saya itu waktu kuliah tahun pertama mungkin baru 2 bulan 3 bulan itu teman satu kelas di kampus ngundang nikah. Akhirnya kami teman-teman Indonesia, di angkatan saya anak Indonesia dikit waktu itu, hanya kira-kira 9 orang. Ini kita mikir nanti kita kondangannya bagaimana? Karena kami anak-anak pesantren biasa kondangannya kolektif gitu. Kita kolektif aja biar kelihatan banyak. Oke, siap udah. Kita dijemput sampai sono walimah nikah, walimatul urs itu. Kalau di Yaman memang beda. Jadi ada kondangan laki-laki, resepsi laki-laki tamu yang datang, nanti ada perempuan. Kalau perempuan itu biasanya hadir walimahnya itu siang sampai sore, maghrib udah nggak ada.
Kalau laki-laki baru datang ke tempat itu biasanya malam, habis isya. Selesai itu, lalu kemudian pas kita mau ngasih uang, itu dianya kaget. Apa ini katanya? Oh ini, kita bingung kan? Kita kalau ngasih orang lain, kalau secara fikih kan ada akadnya. Ini hibah, ini hadiah, ini sedekah, ini dhiyafah, ini ibahah, akadnya kan ada gitu kan. Kondangan itu satu pemberian yang tidak dikenal konsepnya oleh orang Arab, nggak ada. Ini saya kasih, iya kasihnya dalam rangka apa? Ya Anda kan punya hajat apa? Ya, kenapa orang kalau hajat itu dia harus dikasih katanya? Bingung juga kita kan. Akhirnya teman kami satu orang tuh jawab, ya karena kita akan datang ke sini makan-makan gitu kan. Biasanya kan gitu orang alasannya. Karena kita datang ke sini, loh saya ini nggak jual makanan katanya. Saya ngundang kamu ya kamu makan katanya. Udah tuh. Ya. Akhirnya ya udah kita balikin lagi ya, balikin lagi. Terakhir itu saya nanya gini, Masya Allah ini. Teman saya laki-laki. Saya jawab, kalau di negara kami ini kuliah baru semester pertama 2 bulan. Nikah itu sudah luar biasa itu, hebat Anda itu. Saya bilang gitu. Dia itu malah melongo, loh Anda kira ini istri pertama, ini istri kedua katanya. Kita lebih shock lagi pas dia ngomong begitu itu. Loh Anda kira ini perkawinan saya kedua katanya. Perkawinan pertama ya kira-kira 3 tahun yang lalu, saya kelas 1 SMA itu. Kata saya indah sekali hidup Anda itu ya, Masya Allah. Oke. Kan ada kondangan kalau di kita kan. Kalau orang sudah gede kan sudah maklum itu. Kita kondangan sama sahibul hajatnya. Tapi kalau khitan itu kan biasanya kadang-kadang ada yang kondangan sama ayahnya, ada yang kondangan sama ibunya, ada yang ngasih uang pada anaknya. Mohon maaf itu, kalau ngasih uang sama anaknya, berarti uang itu milik anaknya. Nggak bisa dipakai juga, nggak bisa. Anak kecil itu punya hak memiliki harta, punya. Ya. Tapi dia tidak bisa menggunakan haknya secara bebas, tidak. Memiliki iya, tapi membelanjakan tidak. Anak kecil duitnya banyak, karena duitnya banyak, misalnya umur baru 7 tahun dia pengen beli iPhone. Saya pengen beli iPhone 15 yang Pro Max misalnya gitu kan. Lah duitnya ada, saya punya tabungan 20 juta. Tetap enggak sah, transaksinya tidak sah. Loh kan saya punya harta, Anda hanya punya hak memiliki harta, bukan membelanjakan harta. Karena anak kecil, kalau haknya dia membelanjakan harta diberikan secara bebas, justru pemeliharaan hartanya nanti yang hancur. Bertentangan dengan konsep ini ya. Yang kedua, maslahat itu ada yang disebut sebagai hajjiyah ya, kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang berbentuk keringanan-keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ini maslahat yang kita sebut sebagai maslahat hajjiyah ya. Jadi orang itu kalau nikah itu kan daruri, melangsungkan keturunan. Ya. Tapi kalau walimah itu sekunder. Tapi kemaslahatan walimah itu ya diakui oleh agama, diakui. Ya. Makanya ada perintah syariat untuk walimah itu ada. Ustaz, tapi saya pengen bikin walimahnya gede-gedean, 3 hari 3 malam. Itu namanya tahsiniyah. Kemaslahatan yang sifatnya hanya pelengkap berupa ya keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya ya. Ini sebetulnya sudah bisa kita pahami secara sederhana ya. Jadi ada yang primer yang harus ada yang kira-kira pelengkap saja begitu ya. Nanti maslahat itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya personal, ada. Ini baiknya buat semuanya atau baik hanya untuk Anda saja, gitu kan.
Kemaslahatan personal itu ya tetap diakui dalam agama, tetap diakui. Jangan karena dia personal terus dianggap nggak diurusin sama agama. Kemaslahatan personal itu diurusin sama agama. Contohnya banyak sekali. Kalau dalam urusan perkawinan, kemaslahatannya semua personal. Kewajiban nafkah itu personal. Pemberian mas kawin itu personal. Orang mau cerai itu personal. Iddah ya personal, ya nggak apa-apa meskipun dia personal. Ya, kalau ulama banyak contohkan itu pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Ya, jadi gugat cerai in absentia gitu. Ya. Saya kasih contoh, misalnya begini. Orang itu kalau misalnya suaminya menceraikan, statusnya tercerai. Kalau suami menceraikan. Gimana kalau suami nggak bisa menceraikan, suaminya nggak mau nyeraikan, tapi istri merasa sudah tidak bisa menjalani hidup bersama, maka kemudian istri bisa bilang pada hakim. Itu yang kita sebut gugat cerai di pengadilan. Kewenangan menceraikan ada pada hakim, kan gitu ya. Yang repot bagaimana kalau suaminya kabur, begitu kan? Suaminya kabur, suaminya hilang, suaminya minggat. Itu dalam pandangan agama, kalau orang itu dalam batas tertentu ya. Kalau dalam fikih itu ada yang menghitungnya 4 bulan. Nanti namanya ila itu ya. Kalau orang sudah lebih dari 4 bulan tidak menafkahi istri, lahir secara batin, itu nanti istri berhak gugat cerai. Kalau dalam hukum Indonesia itu nggak sampai 4 bulan. Ada tuh di balik buku nikah ya. Kalau bapak lupa nikah lagi aja, ntar dapat buku lagi gitu ya. Di baliknya tuh ada itu kan. Jika saya tidak menafkahi istri saya selama 2 bulan berturut-turut, maka istri berhak bla 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 bla. Itu kan sifatnya personal itu. Ya. Tapi tetap maslahatnya diakui dan diatur hukumnya seperti apa. Ya. Maslahat itu nanti ada yang sabitah, statis, yang sifatnya tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Ya kebutuhan pokok manusia itu tetap itu. Ada maslahat itu yang mutaghayyirah, yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Ya. Ini biasanya hukum-hukum yang bergantung pada kondisinya, gitu kan. Misalnya kalau zaman dulu maslahatnya begini, zaman sekarang saya kasih contoh sederhana. Ya. Di luar perdebatannya ya, di luar perdebatannya. Misalnya contohnya zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok atau uang. Kalau di masa lampau semua sepakat lebih baik bahan makanan pokok. Ya. Kalau prinsip zaman dulu tuh lebih baik punya beras daripada punya duit. Orang punya duit itu belum tentu bisa beli beras, belum tentu. Kalau zaman sekarang bisa beda itu. Kalau kita tanya fakir miskin itu, kira-kira prefer lebih milih beras apa duit? Duit aja, Ustaz, duit aja, duit. Duit mah manfaat bisa kepake macam-macam. Itu contoh maslahat yang berubah-ubah. Ya. Nanti syaratnya ini ya, syaratnya ya. Syarat penggunaan maslahat itu yang disepakati itu biasanya tiga. Ya, ini yang tidak berdalil, yang tidak ada dalilnya itu kalau mau dipakai itu 3 macam syaratnya. 1, maslahatnya bersifat pasti, bukan cuma asumsi. Ini baik ini baik itu sudah pasti atau baru perkiraan saja? Ya kira-kira baik. Wah kalau yang baru kira-kira baik nggak bisa dipakai maslahatnya itu. Tapi kalau sudah ini pasti baik, kalau pasti baik sudah bisa dipakai. Maslahatnya tidak bertentangan dengan dalil syara' yang lain. Dan yang ketiga, sebagian ulama nambahi, maslahatnya harus bersifat umum. Oke. Karena konsepnya banyak, kita langsung pada contoh penggunaan maslahat. Contoh penggunaan maslahat itu nanti sebetulnya konsepnya mirip. Kalau yang dalam bahasa fikih Syafi'i
nanti disebutnya bukan maslahatul mursalah, tapi disebutnya adalah bid'ah hasanah nyebutnya. Itu nanti mirip sekali, proseduralnya mirip, tapi namanya beda, Contohnya, kodifikasi mushaf di masa Abu Bakar. Di masa Nabi itu nggak ada itu. Kodifikasi itu mushaf Quran dikumpulkan dalam satu jilid begitu. Di masa Nabi tidak ada. Di masa Nabi itu sahabat ya nyatet Quran itu ada yang nyatet di atas kulit, di atas pelepah. Ya. Di masa Abu Bakar ini pun sebetulnya inisiatifnya bukan inisiatif dari Abu Bakar, bukan. Inisiatif itu dari Umar bin Khattab. Beberapa kali terjadi peperangan dan mohon maaf dalam peperangan itu yang meninggal mati syahid orang-orang yang hafal Quran, yang disebut sebagai qurra, orang yang hafal Quran. Lah kalau orang yang hafal sudah mati, kemudian tersisa yang nggak hafal, kita nggak punya catatannya, nanti generasi mendatang gimana? Gitu kan. Umar ngomong sama Abu Bakar itu, Abu Bakar nggak nerima. Gimana? Nabi nggak pernah bikin kok. Anda ini kok mau mengada-ngada saja. Loh, coba ente pikir. Ini nanti kita semua mati nih, yang hafal Quran mati semua. Sementara generasi mendatang belum sempat ada yang ngajari Quran. Catatannya nggak ada, gimana? Tapi kan di masa Rasul nggak ada catatan. Kalau di masa Rasul nggak ada catatan, rujukannya Rasul ada. Nggak butuh catatan, rujukannya Rasul. Masalahnya Rasul sudah meninggal, ini masalahnya. Maka Abu Bakar itu, kalau kita cari dalilnya secara umum, dalil menulis Quran, mengumpulkan dalam satu lembaran, itu tidak ada. Cuma nanti metode berpikirnya dibalik oleh Umar bin Khattab, larangannya ada apa enggak? Larangannya. Ya. Larangannya enggak ada. Ini pasti baik, ini pasti baik. Kenapa? Karena kita mikirin generasi mendatang supaya punya catatan. Kalau nanti ngaji Quran itu catatannya ada. Itu disebut maslahatul mursalah. Dalilnya tidak ada. Ya. Yang kedua, Umar waktu menjadi khalifah itu pernah menumpahkan susu campuran. Ya. Jadi Umar itu melanjutkan tugasnya Rasul, inspeksi pasar. Rasul itu pengawas pasar, Karena pasar Madinah itu tanahnya tanah wakaf dari Rasul. Jadi perlindungan konsumen dari zaman Rasul itu sudah ada. Kalau ada orang ditipu, lapornya kemana? Ada. Kalau di masa Rasul itu sifatnya belum ada tindakan, belum ada. Palingan sifatnya itu adalah ganti rugi. Ada orang jual kambing nipu, ya nanti ganti rugi, uang pembeliannya dikembalikan, gitu. Atau Nabi kasih nasihat, Nabi bilang orang yang menipu bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Umar ini lebih jauh lagi tindakannya. Ada yang ketahuan jual susu campuran, dicampur sama air supaya banyak, diambil sama Umar botolnya, ditumpahin. Ini kan numpahin barang milik orang lain, berarti kan merusak harta orang. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul loh, tidak pernah. Ketika turun ayat melarang khamr, Rasul tidak pernah numpahin khamr, pemilik khamrnya yang numpahin sendiri. Ya. Turun ayat larangan minum minuman keras, disebut Madinah becek 1 minggu karena yang punya khamr, yang punya berguci-guci khamr langsung ditumpahin semua. Tapi kan bukan Nabi yang numpahin pemiliknya. Ya suka-suka dia lah, kalau pemiliknya suka-suka dia. Umar inspeksi pasar, ada yang jual produk KW sama Umar itu kemudian ditumpahin. Itu yang kemudian sampai sekarang
dijadikan dasar buat menyita produk-produk palsu, kemudian menghancurkan produk palsu. Itu yang pertama kali bikin itu Umar bin Khattab. Yang nentang juga banyak. Anda ini zalim, harta orang itu, harta orang. Ya. Tapi pemikirannya Umar bukan begitu. Ada kemaslahatan yang harus kita jaga. Kalau hartanya dia, kebaikannya personal. Tapi kita jaga orang dapat produk yang layak, itu kebaikannya bersifat umum. Kalau kebaikan personal, ngadu tabrakan sama kepentingan umum, ya kepentingan umum yang didahulukan. Makanya kemudian Umar numpahkan susu campuran. Umar pernah juga tidak memberikan bagian mu'alaf. Zakat mu'alaf nggak dikasih sama Umar. Enggak. Perintahnya dalam Al-Quran ada, wal mu'allafati qulubuhum ada. Tapi Umar itu Masya Allah visioner sekali. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu ketika ditanya sama mu'alaf itu, kalau zaman Rasul memang umat muslim sedikit, kata Rasul, umat muslim sedikit. Kami dulu itu orang-orang yang bergabung dengan kami kasih bagian daripada zakat ini, memperkuat kami. Sekarang kami sudah kuat, suka-suka ente, mau ikut kami masuk Islam ya silakan, nggak ikut silakan. Jadi Umar itu seolah-olah mencoba membatasi orang-orang yang masuk Islam hanya demi kepentingan dapat zakat. Sampai sekarang tuh ada Pak, ya. Saya tuh kadang-kadang itu penting sesama masjid yang terkoneksi ya, punya mu'alaf center itu. Penting untuk berbagi database itu penting. Saya punya teman itu dulu orang Filipina itu lucu sekali. Dia itu kalau kehabisan duit datang ke masjid. Minta masuk Islam, padahal udah Islam dari kecil, udah Islam. Jadi dulu itu kalau ada orang masuk Islam itu kemudian dikasih 1.500 real. Bapak bayangin 1.500 real itu berapa? 1 real itu hampir 4.000 gitu kan. 1 real itu hampir 4.000. Jadi kalau misalnya 1.000 real itu udah 4 juta. 1.600 begitu, ya hampir 6 juta dia dapat. Jadi udah nggak punya duit nih, di kulkas sudah habis, nggak ada makanan, pergi aja ke masjid situ. Saya pengen masuk Islam, ya dibimbing syahadat, ya udah lancar lah, udah kasih uang 1.500 real, udah gitu kan. Itu 2 minggu lagi, gitu lagi duitnya udah habis, gitu kan, itu lagi duitnya udah habis. Ya itu kelakuan oknum sih, oknum. Tapi mohon maaf, oknum begitu bisa banyak loh, oknum itu bisa banyak. Umar itu seolah-olah sudah punya pemikiran bakal ada orang yang model kayak gitu. Makanya kata Umar, Anda mau masuk Islam saja, nggak usah mengharap dana mu'alaf itu. Kami sudah kuat, gitu kan kata Umar. Contohnya pencatatan nikah dan cerai. Ya di masa Nabi nggak ada lah. Di masa Nabi yang ada itu penyaksian. Orang akad nikah udah ada saksinya ya udahlah sah. Tapi zaman sekarang kan tidak. Ya, dalam undang-undang negara itu ya, nikah yang tidak tercatat ya tidak dianggap nikah. Sama seperti cerai yang tidak tercatat ya tidak dianggap cerai. Alasannya ya tadi kemaslahatan alasannya. Termasuk juga mohon maaf itu waktu kita pandemi itu tuntunan beribadah di masa pandemi. Yang orang shopnya diatur, yang orang harus pakai masker, itu kan haji sampai kemudian tidak ada haji kemudian dibatasi. Itu sifatnya contoh-contoh penggunaan maslahatul mursalah. Tidak ada sandarannya dari syariat, tapi tidak melanggar syariat dan merupakan kebaikan yang bersifat pasti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.